Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Tolong dikasih jalan untuk Pak Anies agar bisa hadir. Sekarang kita sudah bersama Bapak Anies Baswedan yang sedang menyambut udah undi semuanya, yang sudah menunggu. Dan insya Allah Pak Anies akan bersama kita selama 1 jam ke depan untuk mendesak Anies Baswedan. Oke, siap. Silakan. Oke, teman-teman, udah uni semuanya dipersilakan duduk. Untuk Bapak Anies. Silakan duduk, Pak Anies. Oke. Udah uni dipersilakan duduk. Setelah ini kita akan menyapa lagi. Oke. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Udah uni, silakan duduk. Kita lanjutkan kegiatan desakan Anies di pagi hari ini bersama Bapak Anies Baswedan. Silakan untuk udah uni, harap duduk. Karena yang di belakang ingin menonton juga. Silakan duduk di lantai juga boleh. Pak Anies akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada yang sudah ditampung oleh panitia juga. Silakan untuk udah uni duduk. Silakan duduk terlebih dahulu udah uni. Anies. Oke. Pak Anies izin menyapa warga kembali lagi Pak Anies, karena ada beberapa warga yang 5 jam mungkin dari asal kota kabupatennya, ada yang 6 jam dan lebih, ada yang dari Sumatera Utara juga. Silakan mungkin Pak Anies bisa menyapa warganya, masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya selalu unik setiap kembali ke Ranah Minang. Gini, sebelum mulai duduk ya. Duduk. Duduk, 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 duduk. Ayo, yang masih berdiri duduk, duduk. Mohon maaf. Pokoknya berseragam tidak berseragam, berpangkat tak berpangkat, semua duduk. Ayo. Duduk, 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 duduk. 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 Pak, yang di sini duduk semua nih. Duduk, duduk. Diminta duduk oleh Pak Anies agar bisa kita mulai kegiatan desakan Anies. Melantai juga enggak apa-apa, melantai. Ya. Nanti, yuk duduk, semua duduk. Duduk dulu, duduk dulu. Kalau udah duduk baru kita dadah-dadah. Nah, gini, duduk. Duduk dulu, duduk. Ini antusias Pak Anies. Masyarakat antusias. Tadi dari berbagai kabupaten kota, tidak hanya dari tanah datar. Dan alhamdulillah hari ini kami bersama Pak Anies. Ya, tapi itu belum selesai duduknya. Tuh. Mana? Oke. Ada dulu Pak. Duduk. Kalau udah paling belakang baru boleh berdiri. Kalau belakangnya masih ada nggak boleh, harus duduk. Jangan mah, itu seperti itu paling belakang tuh. Itu nggak apa-apa berdiri. Udah paling belakang tuh. Aman. Ya. Oke Pak Anies, boleh sambil di kursinya. Ya, sebelum mulai saya ingin sampaikan terima kasih. Kembali ke Ranah Minang artinya kembali ke tempat orang-orang yang mau kemajuan. Ya. Kembali, karena saya sudah berkali-kali datang, tapi setiap kali datang selalu ada yang baru. Dan setiap kali ke sini, saya selalu merasakan di sini adalah orang-orang yang ingin kemajuan, yang ingin perubahan, yang tidak ingin sekedar status quo. Tepuk tangan buat semua yang ada di sini. Ya. Yuk kita mulai ngobrol ya. Oke, siap, boleh Pak Anies, terima kasih. Bung Ibe. Ya, siap, mari. Terima kasih Pak Anies udah hadir di kegiatan kita pada hari ini, dan sedikit cerita mungkin ke udah uni semuanya. Sebelum kita mulai, kita bisa memanggil Pak Anies dengan panggilan apa? Sepakat? Panggilannya apa? Apa? Apa Anies? Oke.
Apa Anies sudah bersama kita di pagi hari ini untuk melakukan desak Anies dari berbagai pertanyaan dari masyarakat yang ada. Dan sebelumnya Pak Anies izin menyampaikan kegiatan desak Anies di Sumatera Barat kali ini penuh dengan dinamika yang terjadi. Kami sebagai panitia baru mendapatkan informasi atau perizinan tempat keluar ini baru semalam. Padahal kami ingin masyarakat bisa bertanya, bisa mendesak Anies Baswedan perihal apa yang ingin dijalankan oleh beliau ke depannya dan apa yang sudah dilakukan oleh beliau di kemudian hari. Dan ingin bertanya dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lebih dalam, apa pandangan apa Anies perihal kejadian-kejadian ini sih Pak? Segala macam kesulitan yang kita hadapi, serumit-rumitnya kesulitan kita hadapi, belum apa-apa dibandingkan kesulitan rumah tangga di Indonesia atas biaya hidupnya. Jadi, jangan membayangkan ini sebagai sesuatu yang berat. Lebih berat jadi ibu rumah tangga harus mengelola biaya hidup yang amat tinggi. Lebih berat jadi anak muda yang sulit cari pekerjaan. Lebih berat bagi anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah dan tidak ada biaya. Jadi, kalau untuk melakukan perubahan itu kita harus menjalani hal yang berat-berat ini, insya Allah kita jalani, kita lewati sama-sama. Terima kasih Pak Anies. Jadi Pak Anies ini sangat optimis teman-teman. Apa Anies menyampaikan kita berharap dari permasalahan yang ada itu lebih berat dan dirasakan oleh masyarakat dan kita berharap Pak Anies bisa menjawab hal itu. Sebelum lanjut ke pertanyaan Pak Anies, izin nanya dulu Pak Anies, itu kacamatanya etalase nomor berapa Pak Anies? Etalase nomor berapa Pak Anies? Katanya Pak Anies baru tahu kata-kata etalase ini baru tahu nih seminggu belakangan ini. Kenapa tuh Pak Anies? Ini gimana ya? Antara malu dan gimana gitu ya. Jadi saya itu ketika ditanya Pak Anies kata etalasenya nomor berapa, saya pikir ini terminologi baru buat frame. Jadi etalase, memang ada etalase di sini kan? Jadi saya bayangkan frame itu mungkin etalase ya mungkin. Barangkali anak-anak sekarang bilangnya etalase. Jadi saya Google lah itu. Ketika saya Google saya udah merasa ini ada sesuatu yang nggak benar nih. Kenapa? Karena orangnya isinya tertawa semua di situ. Pasti ada sesuatu yang salah nih. Saya masih belum tahu apa yang salah gitu. Lama-lama ada yang bilang rupanya saya dipikir jualan di TikTok ya. Iya Pak Anies betul. Jadi Pak Anies ini baru beberapa hari yang belakangan melakukan live TikTok bersama di media sosial dan di situ banyak hal-hal baru yang ternyata dialami oleh Pak Anies ya di situ ya, etalase dan lain-lainnya yang sekiranya bahasa gaul anak sekarang. Dan tentu di sini membuktikan bahwa Pak Anies mengikuti perkembangan zaman ya Pak Anies dan harapan ini bisa kita. Enggak, sebenarnya Anies ketinggalan. Oh ketinggalan malah. baru tahun ini ya. Baru mau mulai. Oke baru mulai. Tapi lebih baik tahu dibanding nggak tahu sama sekali. Ya, better late than never. Oke siap. Oke teman-teman kita lanjut ke segmen pertama. Dari mana ini kita akan menanyakan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tampung oleh panitia dari pemuda-pemudi Sumatera Barat. Kita lanjut ke segmen pertama. Gimana Nis? Oke, kita lanjut ke segmen pertama. Gimana Nis? Oke Pak Anies izin menyampaikan aturan mainnya. Mungkin ini udah beberapa kali Pak Anies mengikuti, tapi saya mengingatkan kembali. Dari kegiatan desak Anies kali ini, kami akan dibagi menjadi 3 segmen. Dan ini segmen pertama, gimana Anies? Dari saya akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan. Dan nanti Pak Anies menjawabnya dengan maksimal 2 menit durasinya. Maksimal 2 menit dan semua segmen akan sama seperti itu. Oke Pak Anies, kita lanjut. Tapi boleh nggak saya tanya dulu sebentar nih? Boleh. Sebelum mulai. Ini yang hadir di sini dari mana aja ini? Oke, boleh. Boleh nggak? Dari mana aja? Boleh Pak Anies, silakan disapa dulu Ya, masyarakatnya. ini yang paling jauh dari mana? Yang paling jauh tadi dari Sumatera Utara. Coba diangkat tangan Sumatera Utara. Ini Pak Anies, ada Sumatera Utara. Mana? Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Ada yang dari Riau. Jawa. Riau. Kata. Ada yang dari Jogja, Pak Anies. Ada yang dari Jogja. Wow. Oke. Ada yang dari luar Pulau Jawa dan Sumatera? Lok Semawe Aceh. Aceh ya. Yang Pekanbaru itu ada datang Pekanbaru. Pekanbaru. Yang tanah datar mana? Ada datang asli. Oh. Agam. Saya pernah ke Agam. Saya pernah ke Agam menginap di Kamang. Dan ketika pagi-pagi terasa betul AC-nya seukuran kabupaten ya. Dingin betul di sana itu. Airnya juga air mandi air es di situ. Luar biasa. Gimana? 16. Ya. Siap. Oke, jadi kebayang nih bahwa ini banyak dari tanah datar tapi banyak juga warga dari luar. Betul, Oke, sepakat. Betul. Mudah-mudahan kita bisa saling berdesakan ya. Oke, amin. Oke, kita lanjut Pak Anies. Ya. Jadi tadi dari berbagai kabupaten kota lainnya yang berada di Sumatera Barat dan di luar Sumatera Barat hadir di lapangan Cendomato hari ini di titik 0 km tanah datar. Dan di sini kabupaten tanah datar adalah kabupaten yang bisa dikatakan sejarah dan nilai-nilai adatnya ini banyak juga muncul dari kabupaten ini tanah datar. Dan di mana berkaitan dengan kegiatan kita hari ini ada Istana Bahasa Pagaraiyung replikanya dan itu suatu sejarah juga yang sekiranya mungkin akan kita kunjungi setelah ini. Pak Anies, ini lanjut ke segmen pertama yang tadi. Ini ingin menanyakan kehadiran Pak Anies. Kehadiran apa Anies di Sumatera Barat? Kalau teman-teman udah uni
mengikuti perkembangan kegiatan Pak Anies, hampir dari 1,5 tahun ini, Pak Anies sudah keempat kalinya ke Sumatera Barat. Dan pada datar ini mungkin pertama kali, dan kami menanyakan kenapa sih Pak Anies datang ke Sumatera Barat terus-terusan. Saya senang sekali setiap kali pulang ke Ranah Minang. Jadi gini, masa kecil saya menikmati membaca biografi. Dan biografi tokoh-tokoh yang saya baca, banyak sekali adalah tokoh-tokoh kelahiran dari Ranah Minang ini. Mereka pejuang-pejuang luar biasa. Bisa disebut namanya, kita semua tahu lah, dari Bung Hatta, Bung Sahrir, kemudian Tan Malaka, Natsir, Hamka, kemudian Hajah Rangkayo, Rasuna Said, ke sana, Muhammad Yamin, lalu Amin. ya, jadi setiap kali saya mendengar atau kembali ke Ranah Minang ini selalu ingat masa-masa itu. Ini adalah sebuah tempat yang berhasil kira-kira gini. Panggilan ibu apa di sini? Ibu, Ama. Jadi Bundo Kanduang. Di sini saya begini, ada banyak pejuang tumbuh di sini. Bundo Kanduang melahirkan pejuang-pejuang untuk Indonesia bisa seperti sekarang. Dan itulah sebabnya saya merasa senang sekali dan setiap kali kembali rasanya memang beda. Seperti juga sekarang ini. Jadi alhamdulillah ini saya baru sadar 4 kali ya. 4 kali. 4 kali ke sini ya. Pokoknya tidak terasa seperti banyak, rasanya masih perlu lebih sering lagi bolak-balik. Mantap. Terima kasih Pak Anies. Oke, kita lanjutkan Pak Anies ya. Tanda-tanda baru ini. Oke, kita lanjutkan Pak Anies. Jadi tadi alasannya adalah kenapa Pak Anies sering hadir dalam 1 tahun belakangan ini, sering hadir ke Sumatera Barat dan rasanya seperti Padang, Bukit Tinggi, udah juga ya, karena seperti napak tilas. Terakhir kami datang mungkin sebulan atau 2 bulan lalu ya ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Lalu Bukit Tinggi kami kembali ke Museum Bung Hatta dan saya selalu ingat itu ada jam gadang. Jam gadang tuh waktu saya masih kecil baca tuh ceritanya, rasanya besar sekali gitu. Saya namanya juga baca di cerita kan, baca cerita. Jadi waktu saya SD bacanya cerita itu. Saya pertama kali ke Bukit Tinggi saya kuliah. Jadi saya kuliah itu sengaja khusus ke Bukit Tinggi naik bis saya berangkat sampai ke Bukit Tinggi. Pas sampai Bukit Tinggi saya pengen lihat itu namanya jam gadang gitu. Ketika sampai oh ternyata ukurannya segini ya gitu. Ngebayanginnya kayak Big Ben itu yang di mana. Jadi tapi itu jadi kenangan dan setiap kali pulang ke sini rasanya seperti napak tilas. Seperti juga hari ini. Nah, terima kasih Pak Anies. Oke Pak Anies, kita lanjutkan juga. Tadi Pak Anies menyinggung terkait pahlawan-pahlawan atau tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Barat, Ranah Minang. Kira-kira siapa yang sangat Pak Anies benar-benar sangat berkesan gitu? Pahlawan ini menjadi kesan untuk Pak Anies gitu. Sebetulnya banyak. Jadi kalau dibilang satu saja rasanya tidak. Tapi kali ini saya ingin sharing tentang Hamka adalah salah satu orang yang saya sangat salut soroti. Tentu Bung Hatta, tentu Sahrir, tentu Natsir, ada Tan Malaka, tapi saya rasa Hamka itu salah satu figur yang luar biasa. Memiliki pondasi keagamaan yang kuat, memiliki konsistensi perjuangan, dan punya cita rasa seni sastra yang luar biasa. Jadi Hamka itu salah satu figur komplit. Dan kesabaran dalam menghadapi ujian yang tangguh. Insya Allah itu bisa menjadi salah satu teladan bagi kita semua di sini. Amin. Oke. Buya Hamka ya, menjadi tokoh Minang favorit. Ini juga rompinya kalau nggak salah Bung Hamka. Tadi yang ngasih saya siapa? Kasih rompi tadi. Siapa yang ngasih? Ini ya. Ya, siap. Terima kasih Pak. Bacanya gimana nih? Orang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan buat dirinya sendiri. Buya Hamka. Itu jaga diberikan oleh apa tadi ke Pak Anies. Jadi kalimat ini itu penting sekali. Bahwa orang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan untuk dirinya sendiri. Dan secara kebetulan, kalau saya pribadi, orang tua kami ini bersahabat dekat dengan Hamka. Jadi ceritanya panjang lah, gitu kira-kira. Terima kasih Pak Anies, terima kasih. Dan ini melanjutkan atau mengakhiri segmen 1 terkait gimana Anies, yaitu adalah kontribusi apa atau apa sih sebenarnya yang akan dibuat apa Anies nantinya saat terpilih nantinya untuk Sumatera Barat. Karena Pak Anies juga ada sering ke Padang, Sumatera Barat khususnya, sudah hampir dalam 2 tahun ini sudah 4 kali. Dan sekiranya kalau Bapak jadi presiden konkretnya aja deh, kita Sumatera Barat ini dapat apa sih Pak? Ya, orang Minang kan pengen tahu juga nih, apa nih Pak, kita yang ingin dibangun apa sih Pak sebenarnya? Ini kan kita mendesak Anies nih, kita harus desak dong. Semangat? Ya, boleh. Itu TV-nya turun dikit dong. Boleh, saya bisa yang baca di sebelah pertanyaan sudut juga. kiri. Bukan TV yang berdirinya, geser. Nah, jadi saya bisa baca pertanyaan Panitia boleh lagi. dibantu? Jika Bapak jadi presiden, Ibu boleh geser dikit, Bu. Nah, Ibunya baca, kitanya ketutupan. Izin Bu, ya. Seru. Nah, jika apa yang Bapak lakukan untuk membangun Sumatera Barat? Gini, saya kasih konteksnya dulu sebelum saya jawab soal Sumatera Barat. Kami menyiapkan visi misi untuk Indonesia bukan saja berbasis kepada bidang, tapi juga berbasis wilayah.
dan satu-satunya pasangan yang menyusun rencana dengan 2 dimensi itu. Satu bidang itu artinya apa? Bidang ekonomi apa, pendidikan apa, kesehatan apa, kemudian untuk transportasi apa, itu namanya bidang. Ada rencananya. Lalu yang kedua, wilayah. Untuk Sumatera apa, Jawa apa, Kalimantan apa, Sulawesi apa. Dengan prinsip, tidak semua tempat memiliki kebutuhan yang sama. Tiap tempat beda-beda kebutuhannya. Dan kita sudah terlalu lama menyusun tanpa memperhitungkan Sumatera butuhnya apa, Sulawesi butuhnya apa. Seakan-akan satu urusan sama untuk seluruh wilayah Indonesia. Kita harus berhenti menerapkan Indonesia seragam di semua wilayah. Oke? Tiap wilayah beda-beda. Nah, dengan perspektif itulah maka kita menyusun tiap wilayah beda-beda. Begitu juga dengan di kawasan Sumatera Barat. Jadi disusun berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan di Sumatera Barat. Jangan disusun berdasarkan kemudahan bagi pemerintah pusat. Harus dibuat berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan di sini. Jadi kami melihat beberapa hal yang ini bisa berkembang. Tapi ini salah satu yang kita bahas. Pertama adalah reaktivasi jalur kereta api yang ada di Sumatera Barat. Sehingga, karena ini salah satu wilayah dengan jaringan kereta api yang paling luas di Sumatera. Tapi kenapa mati? Begitu ada kereta api, untuk transportasi bisa, untuk wisata bisa, betul tidak? Betul. Harganya murah, insya Allah akan menjadi lebih murah, lebih efisien, aman, nyaman. Jadi kami ingin hidupkan kembali. Bahkan catatan kami ini Naras sampai Sungai Limpau, jalur ini sudah mati hampir sahabat. Insya Allah ini kita hidupkan kembali jalurnya. Sawalunto Solo, lalu Sawalunto Batu Tabal ya, Tabal, dan seluruh jaringannya. Jadi insya Allah reaktivasi jalur kereta api. Dan ini akan menjadi unik karena jalur Sawalunto kalau tidak salah itu sudah masuk di dalam catatan UNESCO, betul ya? UNESCO. Jadi bayangkan betapa daya tariknya. Ranah Minang ini dahsyat, kekuatannya itu minimal 2. 1 culture, 2 nature. Oh iya, dahsyat tuh. Begitu ada kereta api, nanti nature akan terlihat, culture jelas. Culture-nya lihat di mana? Begitu lihat orangnya, tahu ini adalah adat budaya yang luhur dan tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah perbaikan jalan nasional. Jalan-jalan di sini saya dengar banyak yang rusak. Betul ya? Iya. Oke, itu jalan, perbaikan jalan supaya nanti warga mobilitasnya lebih nyaman. Dan yang tidak kalah penting, untuk kegiatan usaha bisa menjadi lebih baik. Bayangkan kalau punya peternakan telur, jalannya rusak. Ayo tuh, habis telurnya di jalan tuh. Betul nggak tuh? Iya, peternak telur itu paling takut sama apa? Itu dia, jalan rusak. Udah dia merawat telur, ayamnya baik-baik, pecahnya di mana? Jalan. Kemudian insya Allah kita akan melakukan revitalisasi pasar Serikat Batu Sangkar. Ya, itu kita akan kerjakan. Dan kita insya Allah akan, bila dimungkinkan kita ingin kerjakan apa? Menjadikan Sumatera Barat salah satu tempat embarkasi haji untuk berangkat ke Indonesia. Lalu yang tidak kalah penting, kami ini di Jakarta udah bikin stadion. Kira-kira bermanfaat tidak kalau di sini ada stadion baru? Nah, kita ingin bangun stadion berstandar FIFA di Sumatera Barat. Mungkin kita bisa revitalisasi Stadion Agus Salim misalnya, supaya Stadion Agus Salim nanti berstandar FIFA. Dan rumputnya nggak usah dirame-ramein nanti. Ya, Nggak usah diganti-ganti rumputnya ya. yang bagus aja lah udah. Nggak usah panggil tukang rumput KB-KB ya. Lalu yang tidak kalah penting, ini sudah kami kerjakan ketika kami bertugas di Jakarta, yaitu contract farming. Kita memiliki kerjasama waktu itu dengan Solo, di mana kita membeli produk hasil pertanian, khususnya beras atau padi, untuk kemudian kita beli di Jakarta. Insya Allah kita akan melakukan contract farming dengan lebih banyak wilayah di Sumatera Barat. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke, Pak Anies, rasanya cukup karena banyak juga ternyata apa yang mau diberikan ke Sumatera Barat ya Bapak Ibu Dauni semuanya. Dan mungkin ini bisa menjadi acuan kita, bisa menjadi satu pegangan kita untuk dapat memilih Pak Anies di ke depannya. Oke, kita lanjutkan kalau begitu Pak Anies. Itu adalah akhir dari segmen pertama. Kita lanjut ke segmen kedua, di mana segmen kedua ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari media sosial yang sudah ditampung oleh panitia, dan mungkin nanti kita pertegas menjawabnya tetap di 2 menit ya Pak Anies. Siap, kita lanjut ke segmen kedua, yaitu Jawab Nis. Oke, kembali lagi kita di segmen 2 Jawab Nis, yang dimana kita akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan dari media sosial ke Pak Anies Baswedan. Tapi sebelum itu Pak, masih semangat kan Pak? Masih semangat terus. Mau joget dulu Pak? Apa santai aja? Nggak usah ya? Oh nggak usah. Ini mau joget dulu apa nggak usah nih? Gimana? Jangan, oh jangan. Jangan ya Bapak Ibu ya nih. Saya minta nih Bu, nggak boleh nih. Nggak boleh. Biar semangat udah nih, enggak ya? Enggak ya?
Kalau bisa dialog kenapa harus joget? Oke, Pak Anies, kita lanjutkan berarti berdialog. Berarti Pak Anies menolak untuk joget bersama kita. Kita lanjutkan berarti untuk berdialog bersama Pak Anies Baswedan di sesi kedua. Oke Pak, kita lanjut Pak. Ini beberapa pertanyaannya kita tampung dan kita kurasi. Yang pertama Pak, akhir-akhir ini ada video beredar yang menyatakan bahwa bansos atau bantuan sosial dan BLT dari negara diklaim atas nama pribadi untuk kepentingan politik. Sebagai Pak Anies, kira-kira pendapatnya apa tuh Pak mengenai kasus itu? Buat 2 menit untuk menjawab, silakan Pak. Bansos itu dibeli dengan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat Indonesia. Bansos itu adalah dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera. Jangan pernah bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi, karena itu bukan uang pribadi. Itu adalah uang rakyat yang dititipkan. Bayangkan kalau kita semua nih menitipkan uang lewat Bung Ibrahim. Lalu Bung Ibrahim membagikan uang itu kepada orang-orang. Sambil Bung Ibrahim bilang, ini dari saya ya, ini dari saya ya. Kira-kira etis tidak? Tidak etis. Tidak etis. Dan itu salah. Karena itulah kita harus luruskan. Bansos itu adalah uang negara dari pajak rakyat, bukan dari satu orang. Dan itu adalah untuk menghidupi saudara-saudara kita yang belum mampu. Karena itu menurut saya ini harus diluruskan. Dan kami mau tegaskan, ke depan memang akan perubahan pada bansos itu. Kita akan ubah bansos dari bansos menjadi bansos plus. Dari apa? Bansos jadi bansos plus. Bansos plus. Ditambahkan, kemudian ada pembekalan supaya punya pelatihan dan ada fasilitas-fasilitas untuk bisa dimanfaatkan bagi kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Itu kira-kira ya. Oke, siap. Pas waktunya untuk menjawab. Oke, jadi Pak Anies ini bisa menjawab pertanyaan dengan durasi yang ditentukan. Dan terbukti dari debat-debat yang sudah dilewati oleh beliau tepat waktu, dari sipil atas waktunya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pak Anies, Pak Presiden pernah bilang kalau pertahanan itu bukan cuma mengurusi alutsista, tapi juga ketahanan pangan. Dan ini tadi sudah Pak Anies singgung sedikit. Makanya proyek food estate ini dikelola oleh kementerian, salah satu kementerian. Dan menurut Pak Anies, pengelolaan saat ini kira-kira udah tepat belum untuk food estate? Waktu 2 menit untuk menjawab. Kalau itu bagian dari pertahanan, barangkali harusnya bicaranya kebutuhan pokok kita. Tapi food estate yang dikerjakan di Kalimantan itu malah nanamnya singkong. Dan itu gagal pula. Jadi sebenarnya makanya kenapa kami bilang kami tidak mau mendorong kegiatan food estate seperti itu. Karena itu uang negara dititipkan pada korporasi. Menurut saya anggaran yang sama akan jauh lebih optimal diberikan kepada para petani-petani untuk mereka bisa dapat pupuk yang harganya murah, pupuk yang terjangkau, irigasi yang diperbaiki, tata niaga yang diperbaiki, sehingga ketahanan pangan itu terjadi karena rakyatnya memiliki kemampuan untuk melakukan produksi pangan, bukan sekedar menugaskan kepada sebuah kementerian dan kemudian korporasi-korporasi yang terlibat di situ. Kita melihat kita perlu memiliki bukan hanya ketahanan, tapi kedaulatan pangan, dan kedaulatan itu didapat lewat kerja para petani-petani ini. Jadi saya ingin garis bawahi di sini, orientasinya bukan semata-mata mengisi kebutuhan pangan kita, tapi juga memastikan bahwa jutaan orang yang bekerja di sektor pertanian yang berjasa selama sepanjang hidup bangsa ini, jangan mereka diterlantarkan dengan kita memindahkan prioritas kepada food estate, kembalikan kepada para petani. Itulah sebabnya kami melihat penting untuk mendorong petani, bukan pada food estate. Siap, terima kasih. Apalagi food estate-nya singkong. Betul. Jadi harapannya paradigma itu ya Pak Anies yang ingin diubah ya, dari food estate menjadi contract farming, dan semua akan mengikuti proses dialog publik itu tidak. Selanjutnya Pak Anies, pertanyaan yang ketiga di segmen kedua. Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuat pernyataan bahwa Wakil Presiden selanjutnya bukan jadi ban serep dan jangan rasa presiden. Gimana respon apa Anies mengenai hal itu? Waktu 2 menit untuk menjawab ada di sebelah sudut kanan durasinya. Ini maksudnya apa ini, Pak? Mau diulangi Pak Anies? Gini, ini kebetulan tadi di perjalanan saya juga baca buku ini nih. Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat oleh siapa? Bung Hatta. Apa yang menarik Bung Hatta? Bung Hatta ini kembali dari sekolah di luar negeri kalau nggak salah tahun 32. Ketika pulang di sini dia bawa berkoli-koli buku. Dan dia pulang sebagai anak muda yang sangat kompeten. Anak muda yang memiliki idealisme, punya wawasan, punya semangat juang. Sehingga ketika kemudian Bung Hatta dan Bung Karno dipercayai menjadi pasangan presiden dan wakil presiden, maka seluruh bangsa Indonesia menengok kepada mereka berdua dengan kepala tegak. Dua-duanya orang-orang yang patut kita banggakan. Dua-duanya orang yang saling mengisi, setara,
pengalamannya setara, wawasannya, idealismenya, dan teruji. Bung Hatta itu doktorandus di saat 95% penduduk buta huruf. Apa susahnya bagi dia untuk bekerja pada perusahaan Belanda? Dia kaya raya kalau dia mau kerja pada perusahaan Belanda. Dan dia tidak memilih itu. Dia memilih untuk berjuang bagi kemerdekaan. Jadi, saya berikan contoh. Dan contoh kedua, misalnya hari ini, kita punya mantan Wakil Presiden, Yusuf Kalla, yang kebetulan asisten dosennya Bung Hatta. Ketika Bung Hatta menjadi dosen di Unhas, asistennya itu namanya Yusuf Kalla. Dan Yusuf Kalla ketika jadi wapres, dia menjadi wapres yang betul-betul setara dengan presiden. Dia betul bisa melakukan begitu banyak hal. Lebih cepat, lebih baik. Ingat nggak prinsip itu? Kemudian dia bisa membantu dalam pengelolaan ekonomi, dalam perdamaian. Jadi pasangan itu setara. Jadi kami meyakini itu. Karenanya saya bersyukur sekali berpasangan dengan Gus Muhaimin Iskandar, seorang yang punya rekam jejak perjuangan sejak masa muda, aktivis sejak zaman mahasiswa, kemudian menjadi ketua umum PMII, lalu aktif di dalam proses politik, memimpin partai politik. Jadi bukan seseorang yang karbitan, bukan seorang yang mendadak jadi calon wakil presiden, sama sekali tidak. Tidak. Jadi ya kalau dia buah gitu, kalau dia buah yang matang di pohon, dan buah belimbing yang makan di pohon itu enak rasanya. Ya, kalau belimbing yang belum matang dimakan sakit di perut, asem. Tapi kalau belimbing yang matang di pohon enak sekali rasanya. Jadi matang di pohon itu beda dengan matang di peram, betul ya? Nah, jadi insya Allah ke depan ini sebagai pasangan, insya Allah bila amanat itu diberikan, kita bisa bekerja bersama dan setara untuk saling mengisi. Gitu kira-kira. Terima kasih, Pak Anies. Pak Anies juga sering bilang duit tunggal ya dengan calon presiden. Dan harapannya tadi apa yang disampaikan Pak Anies sudah menjawab ya. Karena dari sejarah dan tokoh-tokoh Minang yang berprestasi, RI 2 ini juga cukup banyak prestasi-prestasinya. Oke, kita lanjut Pak Anies. Pertanyaan selanjutnya. Ini perihal regulasi. Belum lama ini Bapak mengkritik Omnibus Law. Bukannya Omnibus Law ini penting untuk investasi? Bapak kan biasanya kritik terus nih Pak. Apa nih solusi dari Bapak kira-kira perihal produk itu? Yang kenapa Bu? Ya, Oke. Nah, gini. Siap, lanjut. Kita ingin agar setiap regulasi itu disusun dengan melibatkan stakeholder dan pembahasan yang lengkap, bukan pembahasan yang separuh-separuh. Satu. Terus yang kedua, undang-undang itu harus menghasilkan rasa keadilan. Jangan sampai ada justru pihak yang dirugikan. Dan yang ketiga, tidak kalah penting, dia harus berdampak. Kira-kira nih, sesudah ditetapkan Undang-Undang Cipta Kerja sampai sekarang, apakah lebih mudah cari pekerjaan? Namanya Cipta Kerja, harusnya menjadi lebih mudah cari pekerjaan, bukan? Artinya ada hal-hal lain yang harus kita koreksi di situ. Jadi kami ingin agar kemudahan itu bukan hanya di sektor yang besar, tapi juga yang kecil. Saya kemarin sampaikan ketika ketemu para nelayan itu urusan perizinannya sulit sekali. Mengapa kita kepada yang usaha besar kita buat kemudahan, tapi yang usaha kecil dan mikro tidak kita buat kemudahan? Kita akan lakukan perubahan. Kita akan besarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Tapi yang lemah ini, jadi kami justru ingin mendorong agar ada regulasi yang membuat yang kecil-kecil ini bisa tumbuh berkembang dengan baik. Masih ada 30 detik, saya tambahin dikit. Jadi kita ingin agar regulasi itu membuat sektor-sektor informal, non-formal yang selama ini kesulitan untuk perizinan, kesulitan untuk permodalan dipermudah, sehingga yang kecil bisa tumbuh berkembang dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Oke, berarti mengikuti proses dialog publik dan juga tentunya tadi dengan beberapa kata-kata dari Pak Anies yang sudah disampaikan. Oke, Pak Anies, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir di segmen kedua. Ini agak santai sedikit pertanyaannya mungkin, karena pertanyaannya dari media sosial. Gara-gara apa Anies main TikTok, banyak nih yang curhat kangen punya figur ayah. Nah, itu bagaimana pandangan Pak Anies terkait peran ayah dalam keluarga? Ya. Pak Anies. Ya, panggilan abah itu, saya panggil ayah saya abah, kemudian anak saya juga panggil saya abah, dan saya tidak mengira sekarang saya dipanggil abah di mana-mana. Gitu. Abah online. Ya, abah online. Nah, gini, ayah dan ibu punya peran yang besar dalam pendidikan anak. Dalam keluarga keduanya memiliki peran untuk mendidik. Jadi saya pun sebagai ayah itu melakukan tugas yang mungkin banyak orang yang tidak membayangkan. Ketika anak-anak kami masih kecil, saya juga menggantikan popok, saya juga menyuapi, saya juga memandikan. Jadi bahkan sekarang saya berani balapan ganti popok dengan anak-anak itu. Ganti diapers ya kalau sekarang, ganti diapers karena ya itulah hal yang kita kerjakan bersama-sama. Jadi saling membagi tugas. Nah kemudian ketika anak-anak juga ke sekolah,
maka ayah juga ikut hadir. Kalau ada undangan dari sekolah, usahakan bapak dan ibu ikut datang. Saya pun begitu. Kalau ada sekolah mengundang orang tua datang, saya usahakan untuk datang. Harus diakui, lebih banyak istri yang datang. Tapi ketika memungkinkan, saya akan datang. Dan boleh dicek ke sekolah anak-anak itu. Kalau memungkinkan, saya akan datang. Saya akan ketemu wali kelasnya, saya akan ketemu gurunya, supaya gurunya juga merasa ini bapaknya pun ikut memikirkan, bapaknya pun ikut menitipkan anaknya ke sekolah. Kenapa ini dikerjakan? Pendidik terpenting dan pendidik pertama adalah orang tua. Itulah pendidik terpenting dan pertama. Dan orang tua itu artinya ibu dan ayah. Dan harus diakui porsinya paling besar adalah ibu. Itu nggak bisa dihilangkan. Porsi terbesar karena ibu itu sudah mulai mendidik ketika si anak itu dalam kandungan. Jadi si bayi masih dalam kandungan, ibunya udah mendidik. Bapaknya pun ikut kontribusi itu di situ. Tapi sebagai sebuah proses, ayah dan ibu harus mengerjakan sama-sama. Jadi saya merasa ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai bapak-bapak untuk ikut memastikan bahwa terlibat dalam pendidikan anak. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Anies. Tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan. Dipanggil sekarang, Pak Anies sudah sering dipanggil Abah online juga. Lalu juga sering live TikTok juga. Ini perlu didesak lagi nggak nih kira-kira? Perlu didesak lagi udah nih? Oke, kita lanjut ke segmen ketiga. Yang dimana ini segmen yang ditunggu-tunggu oleh udah nih semuanya. Yang di sini akan kita buka tentunya berbagai sesi. Tapi sebelum itu kita jelaskan dulu aturan main ke segmen 3. Segmen 3, tanyain Anies. Oke, terima kasih udah nih yang masih membersamai kita di Desak Anies Batu Sangkar Tanah Datar hari ini. Untuk segmen kali ini, sebentar udah nih, tahan dulu tangannya, kita jelaskan cara mainnya dulu. Untuk segmen kali ini akan dibuka sampai 6 penanya. Nanti setiap bagian ada penanya yang hadir langsung bertanya di depan apa Anies, tapi menanyanya hanya dalam waktu 1 menit. Lalu nanti apa Anies akan menjawab dalam 2 menit. Itu cara mainnya ya. Oke, siap. Mari kita buka segmen ketiga ini dari sudut ini dulu. Kita buka sebentar ya. Mungkin nggak bisa semuanya kita tunjuk karena waktu dan durasi juga tidak mungkin kan. Oke, siap. Tahan dulu tangannya, turunin dulu tangannya. Satu yang ke satu tadi, yang ketiga kali. Silakan diangkat tangannya. Oke, sebentar ya. Sebagian ini dulu ya. Ini dulu ya. Apa bapak-bapak, ibu-ibu Dauni? Satu. Ibu dulu naik Kak, boleh? Oke, silakan naik ke atas panggung, memperkenalkan diri, asal, dan bertanya sesuai durasi yang diberikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri, Mas Anies, penulis. Biar yang manggil Abah anak-anak muda saja, Mama Jelita biar manggil Mas Anies. Mama Jelita jelang 50 tahun. Mas Anies mirip dengan Pak Wabub saya di bawah lagi bersila. Mirip gantengnya dan mirip cerdasnya. Saya mau nanya Mas Anies, karena saya seorang penulis, saya ingin tahu Mas Anies punya program apa untuk literasi, membangun literasi di Indonesia, terutama untuk Sumatera Barat. Bagaimana bisa melahirkan tokoh-tokoh seperti Bung Hatta, Hamka yang lainnya menjadi seorang penulis yang hebat. Kemudian yang kedua, kemarin saya nonton di podcastnya, ada salah satu tim Mas Anies, Pak Tom Lembong, menyampaikan bahwa lapisan masyarakat kita ini ada lapisan atas, tengah, dan bawah. Selama ini lapisan tengah ini itu banyak tidak terabaikan dan tidak terperhatikan dengan baik. Karena apa? Kita ingin tahu bagaimana Mas Anies bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ini. Mungkin itu saja. Siap. Saya ingin serahkan 2 buku karya saya untuk Mas Anies. Terima kasih. Fitri, makasih ya. Saya panggilnya Uni Fitri ya. Uni Fitri, terima kasih. Makasih atas buku ini. Tapi kalau buku ini saya bawa, nggak ada bedanya dengan saya dapat dari toko buku. Nggak kelihatan dapat dari penulisnya. Biar kelihatan dapat dari penulisnya, tanda tanganin bukunya. Sambil saya jawab ya. Jadi gini, pertama soal literasi. Kita harus menumbuhkan anak-anak kita kebiasaan untuk membaca dan daya tahan membaca. Minat baca dan daya baca. Minat baca, daya baca. Minat baca tinggi, baca apa? WA. Minat baca tinggi, baca apa? Baca TikTok. Itu ada minat, begitu bangun tidur langsung buka. Tapi daya baca, nih baca buku segini nih. Ini perlu daya baca. Tidak hanya minat baca. Nah, di mana bagaimana melatihnya? Jadi kami ingin nanti Uni Fitri, kami ingin agar ada pembiasaan bagi anak-anak kita. Dimulainya kapan? Sebelum kelas dimulai, 15 menit baca buku apa saja. Apa saja. Bawa bukunya dari rumah, pilih sendiri bukunya, tapi baca buku apa saja.
Dan jangan diharuskan harus baca buku A, B, C. Jangan. Biarkan anak memilih buku yang dia sukai. Lalu dia baca 15 menit. Tapi itu dijadikan sebagai kebiasaan. 15 menit baca setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Bayangkan ketika itu dikerjakan oleh semua anak di Indonesia. Maka satu-satu anak-anak kita tiap generasi akan terbiasa untuk membaca. Dan ketika proses itu terjadi, maka kita melakukan apa? Mengajarkan, membiasakan, jadi kebiasaan, jadi budaya membaca. Jadi budaya membaca itu nggak otomatis, ada prosesnya. Itu ingin kita kerjakan. Yang berikutnya, didorong untuk menjadi penulis. Semua penulis pasti pembaca, tapi pembaca belum tentu penulis. Jadi seperti Uni Fitri ini pasti pembaca. Nggak mungkin dia bisa menulis kalau dia tidak baca. Nah, yang berikutnya adalah kita dorong untuk anak-anak itu mengarang. Mengarang itu menjadi penting sekali. Dan mengarang itu menumbuhkan imajinasi. Jadi pelajaran mengarang, pelajaran untuk menulis, berkarya harus didorong. Nah, berkarya itu macam-macam sekarang. Ada karyanya tulis, ada karyanya video, ada karyanya rekaman lisan. Jadi yang disebut sebagai konten kreator ini, hampir semua adalah orang-orang kreatif yang punya imajinasi. Karena itu saya salut. Kalau lihat ada konten kreator, pasti orang ini punya imajinasi yang dahsyat. Pasti kemampuan untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Dimulainya dari mana? Memperluas bacaan, memperluas exposure. Dan ini yang kami ingin dorong ke depan. Sehingga nanti kita punya generasi baru yang punya daya baca, di dalamnya ada minat baca, dan lebih jauh lagi generasi yang bisa menulis, bisa berkarya, karya-karya tulis yang nanti akan bisa memunculkan gagasan pikiran mereka. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal kelas A, gini, kelompok yang menengah. Kita punya program untuk bansos, kita punya program macam-macam untuk yang di bawah, tapi yang di tengah terlupakan. Sebagai contoh salah satu yang mau kita kerjakan, menyiapkan KPR untuk semua. Siapa yang paling kesulitan dapat rumah sekarang ini? Kelompok yang di tengah. Apalagi yang kerjanya informal. Mereka kesulitan sekali untuk bisa mendapatkan KPR. Jadi kita ingin buat regulasi-regulasi yang memudahkan bagi kelompok yang di tengah untuk dapat akses pendanaan bagi perumahan. Yang kedua, biaya pendidikan. Ketika masuk pendidikan tinggi, bagi mahasiswa berlatar belakang keluarga prasejahtera ada programnya. Yang sudah sejahtera mampu untuk membiayai. Tapi yang di tengah ini, wah itu paling sulit di universitas. Karena dia selalu kesulitan dalam universitas untuk membiayai. Betul tidak? Mau daftar program bantuan dibilang Anda makmur. Betul kan? Mau minta keringanan dibilang Anda kaya, sementara kemampuannya tidak ada untuk bisa membiayai. Itulah sebabnya mengapa pendidikan tinggi kita akan buat agar tanggung jawab negara dalam biaya lebih tinggi daripada tanggung jawab keluarga. Saya kasih contoh nih. Zaman saya kuliah dulu, ini dulu tapi biayanya itu 1 juta per siswa. Saya bayar SPP 97.000. Artinya apa? 10% ditanggung keluarga, 90% ditanggung oleh negara. Tapi hari ini seakan terbalik. Seakan keluarga yang harus menanggung seluruh biaya, negara menjadi nanggung sedikit. Ini harus diubah. Dan perubahan artinya memberikan akses yang setara bagi pendidikan kita. Itu kira-kira contohnya. Gitu ya, Uni Fitri? Oke. Teruslah menulis. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies dan Uni Fitri untuk tanya jawabnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi bagian sisi ini udah. Kita lanjut ke sisi ini ya. Oke, turun dulu tangannya. Udah Uni, semua Bapak Ibu, teman-teman. Kita hitung ya. 1, 1, 1. Yang kerudung biru terang boleh, Ibu. Ayo silakan. Kasih jalan. Diberikan waktu 1 menit ya Bu untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari pantun boleh ya? Tapi pantunnya jawab jangan cakep, karena kita orang Minang. Ranca, kata Pak Riki, ranca. Siapa nih? Ranca. Nah, luruhlah jalan ke Batu Sangka. Babelok jalan ke Pagariuang. Taruh ke Ilia Nagari Atar. Perkenalkan, nama saya Yanti Indra, Ketua Kelompok Tani Salim Pauang, Kabupaten Tanah Datar. Yanti. Abang Anies, saya mau menanyakan tentang pertanian karena saya adalah ketua kelompok tani. Pak Anies ada programnya itu kontrak farming. Nah, sebagai ketua kelompok tani kami sangat merasa bangga dengan harapan-harapan para petani ke depan. Nah, yang jadi permasalahan hari ini adalah, nah kami ini adalah petani hortikultura. Nah, jadi barang itu sayur-sayuran yang harus cepat dikirim. Kalau di sini kami mengirimnya kebanyakan ke daerah Riau. Nah, di samping ketua kelompok tani saya mewakili ini dari pedagang-pedagang sayur. Nah, mereka juga mengeluh, kalau program Pak Anies itu jalan, kontrak kerja petani dengan pemerintah,
kami sebagai pedagang ini bagaimana nasibnya? Demikian Pak Anies, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini, kami di dalam menyusun sebuah program tidak pernah berjalan sendirian. Jadi Ibu Yanti, tidak pernah jalan sendirian. Kami selalu melibatkan semua stakeholder agar tidak mematikan ekosistem. Contoh, ya, kami di Jakarta, ada daerah-daerah banyak di Jakarta itu yang kesulitan air bersih. Ini contoh kasus. Lalu kami dari negara menyiapkan air bersih. Tapi kami tidak ingin mematikan orang-orang yang selama ini bekerja, berjualan air. Ya, cuman bedanya apa? Kalau dulu mereka berjualan air harus mencari ke tempat yang jauh, sekarang kami siapkan air di dekat situ, lalu mereka bisa mengambil air dari kami dan tetap berdagang. Jadi rakyat terima air bersihnya, yang dagang tidak mati kegiatan perdagangannya. Oke? Yang kedua, ketika kami menata transportasi umum di Jakarta itu ada dulu, ini pernah ke Jakarta kan? Dulu ada namanya KWK, ada namanya Mikrolet, ada Metro Mini, ada Kopaja, semua kan? Itu adalah usaha-usaha yang ada di Jakarta. Lalu kami membangun sebuah sistem namanya Jaklingko, diintegrasikan. Apa yang kami kerjakan? Kami bukan belanja mobil baru lalu mereka dimatikan, tidak. Mereka justru bilang, Anda silahkan bekerja, kami akan membeli jasa dari Anda. Jadi usaha mereka itu tetap hidup, tapi ikut di dalam sistem yang kita susun. Dan apa yang terjadi? Mereka justru lebih sejahtera. Jadi sama untuk ini Ibu. Nanti kami akan ajak bicara semua pelaku tata usaha, kita tata sama-sama, tata niaga, sehingga tata niaganya itu berkeadilan. Supaya mereka yang sudah hidup di dalam sektor ini, itu tetap bisa hidup, tetapi tidak terjadi rente. Apa rente itu? Ya, permainan pemainan harga, pengelolaan jumlah, informasinya dibuat setara. Sehingga harga di tempat produksi dengan harga di pasar akhir dan harga di tiap level itu diketahui. Silahkan ambil margin, tapi ambil margin yang masuk akal. Nah, yang sering terjadi adalah kita tidak tahu harga di sentra produksi, kita tahunya cuma harga di ujung pasar, disitulah markup dan rente itu terjadi. Jadi kita ingin tata Bu. Jadi insya Allah nanti para pedagang juga akan tetap bisa hidup, walaupun kita nanti siapkan mekanisme untuk ada kontrak farming, gitu ya? Ya, hidup Pak Anies. Saya akhiri dengan pantun lagi ya. Kalau Anda pergi ke Maluku, jangan lupa beli sepatu. Oke. Kalau Anda nanti ikut pemilu, jangan lupa pilih yang nomor 1. Terima kasih. Oke, silakan duduk Ibu. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Oke. Ya. Oh, yang ini penentunya moderator bukan saya. Pak Anies cuma Saya keliling tidak aja. menjawab. Saya tidak punya hak untuk memilih. Oke, siap. Kita lanjutkan ya. Oke, teman-teman, udah ini kita lanjutkan di bagian sini. Tangannya turun dulu. Tangannya turun dulu. Tangannya turun dulu. Tangannya turun dulu. Oke. Satu. Paling belakang laki-laki. Maaf. Ya, habis ini. Paling belakang laki-laki tadi. Ya, silakan. Ayo, Yuk. ke depan. Ayo, waktu, durasi. Kasih jalan. Kasih jalan. Kasih jalan. Perkenalkan nama ya dan Ya. kesibukannya apa. Ini saya tuh dari tadi saat memandang ini wajahnya cerah semua ya di sini ya. Masya Allah. Oke, Pak Anies izin Yuk, penanya untuk bertanya. Silakan. Waktu 1 Saya menit sambil untuk bertanya. berdiri nggak apa-apa ya? Ya, Dari tadi duduk terus soalnya. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, Pak Anies, di sini saya mewakili Nama. ya. Perkenalkan, nama saya Dery Pratama. Saya alumni dari UIN Mahmud Yunus Nusantara, Pak Anies. Jadi di sini pertama sebelum saya bertanya Pak Anies, saya ingin minta 2 hal kepada Pak Anies. Yang pertama itu Pak Anies orang yang luar biasa, tetapi saya ingin menjawab di sini tidak memakai dengan kalimat-kalimat yang tinggi Pak Anies. Karena di sini tidak semuanya yang memahami kalimat-kalimat tinggi seperti yang di TV itu Pak Anies. Yang kedua, jangan banyak janji di antara masyarakat hari ini. Jadi di sini pertanyaan saya Pak Anies, pertanyaan saya mengutip daripada perkataan Tan Malaka itu. Kata Tan Malaka, tujuan daripada pendidikan itu adalah mempertajam pengetahuan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan Pak Anies. Jadi dari kalimat itu, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai orang yang pernah belajar itu, banyak di antara kami yang hari ini telah menjalankan 3 hal itu Pak Anies, tetapi merasa ketakutan. Kenapa? Karena setelah sekolah, setelah berkuliah itu takut tidak mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, banyak di antaranya orang-orang elit yang berada di pemerintahan itu Pak Anies tidak mendengarkan dan tidak mau membawa kami masuk ke dalam pemerintahan itu. Jadi Pak Anies saya minta penjelasannya, kami dari sektor kawan-kawan mahasiswa dan dari
seluruh yang pernah berkuliah Pak Anies. Sekian, terima kasih. Sulit cari kerja. Jangan tinggi-tinggi, sederhana aja. Sulit cari kerja, gitu kan? Nah, gitu. Rupanya dia yang ngomongnya rumit. Saya mencoba mencari apa nih maksudnya. Ternyata pertanyaan sederhana, bagaimana cepat cari kerja, gitu. Jadi yang berbelit-belit siapa ini? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ya. Gini, makasih. Namanya sekali lagi siapa? Panggilannya? Dery. Bung Dery, terima kasih Bung Dery. Jadi kita tadi pertanyaan, jangan banyak janji. Saya ingin komentari dulu soal jangan banyak janji. Sebenarnya bagi masyarakat hari ini jangan melarang untuk punya banyak janji. Kami bilang begini, silahkan Anda janji yang banyak. Kami akan catat janjimu dan kami akan tagih janjimu. Gitu. Loh, kalau Anda melarang kami janji banyak, rugi Anda. Rugi. Bener gak? Harusnya bilang, Pak Anies, janjimu kurang banyak Pak Anies. Janjinya ditambah, nanti kami tagih janjimu. Begitu. Jangan slogannya dibalik. Jangan banyak janji. Loh, kok jangan banyak janji? Buat saya, baik-baik aja itu. Berarti Anda, kalau tadi saya bilang ada 5 hal, dikurangi aja ya tadi ya? Mau nggak dikurangi tadi? Udah, kalau gitu stadion dihapus saja ya. Revitalisasi kereta api hapus saja ya. Loh, kata dia jangan banyak janji. Nah, makanya dibalik. Nah, ini saya ajarin nih. Bener nggak? Bener nggak tuh? Jadi justru bilang begini, Pak Anies, kami rekam kalimatmu. Satu saat kami tagih janjimu. Begitu. Jadi nanti kalau ketemu dengan siapapun yang berkampanye, katakan, kurang janjimu, tambahin ini, 1, 2, 3, 4, gitu ya. Setuju ya? Oke. Nah, lalu tadi pertanyaannya, bagaimana supaya lapangan pekerjaan? Ya betul. Tan Malaka pernah mengatakan itu. Tujuannya mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, memperhalus perasaan. Itu dikatakan Tan Malaka. Dan kita semua ingat kalimat itu. Nah, sekarang kita harus ingat bahwa pendidikan bukan sekedar persiapan kerja. Dan pendidikan bukan semata-mata untuk menciptakan penjajah ilmu pengetahuan yang akan menjual ilmunya kepada orang-orang yang akan membayar dengan harga termahal. Bukan. Pendidikan adalah mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Untuk menjadi manusia yang berakhlak, manusia yang punya kompetensi, manusia yang punya skill, manusia yang nanti memberikan manfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Itulah fungsi pendidikan. Sehingga pendidikan itu membekali seseorang sesuai dengan potensinya. Kira-kira begitu. Seperti yang dikatakan juga oleh Tan Malaka. Nah, sekarang tantangan kita apa? Tantangan kita begini. Tantangan kita bukan anak-anak saja yang tidak bisa mendapat pekerjaan, tapi pekerjaannya yang kurang banyak. Jumlah yang lulus dengan lapangan pekerjaannya tidak seimbang. Nggak seimbang. Kata Anda begini, yang lulus 100, pekerjaannya 60. Otomatis 40 nggak dapat pekerjaan. Itu sebabnya kami selalu katakan, kita ingin kebijakan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan pemerataan dan keberlanjutan. Itu istilahnya pertumbuhan yang berkualitas. Bila saya harus memilih pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan, atau pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan, maka saya akan katakan pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan. Nah, pemerataan itu artinya juga kesempatan kerja. Jadi, investasi yang terjadi sekarang ini tinggi sekali. Kita lompat investasinya. Dari sekitar 400 triliun per tahun 2013 menjadi 1.200 triliun di tahun 2022. Lompat itu 3 kali lipat. Tetapi penyerapan tenaga kerjanya tidak meningkat. Kenapa? Karena investasinya di bidang yang padat modal. Ini yang kita ingin dorong ke depan. Investasi di padat karya dan investasi dorong untuk sektor informal mikro. Karena itu menyerap tenaga kerja banyak. Jadi dengan begitu nanti teman-teman lulus kuliah, lulus sekolah, lebih mudah dapat pekerjaan. Bukan semata-mata karena mampu atau tidak mampu, tapi karena lapangan pekerjaannya tersedia, gitu. Jadi itu saya rasa bahasanya udah sederhana sekali itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi lebih rumit bahasanya, ya. Gitu Oke, ya? Oke, terima kasih Pak Anies. Jadi terakhir Bang. Cukup. Jadi terima kasih. Jadi terakhir saya mengklarifikasi terkait itu memang benar. Saya berdiri di sini karena ingin belajar dari beliau. Kalau saya salah, berarti beliau salah, Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bang ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, siap. Saya bilang tulis nomor HP-nya biar fotonya bisa dikirim. Oke, siap. Sembari ini kita lanjutkan lagi pertanyaan dari penanya. Jadi di hari ini, oke.
Oke, siap. Dari hari ini kita juga kehadiran teman-teman kita dari kaum disabel. Maka dari itu kita perkenankan mereka untuk bertanya. Silakan. Untuk abang bisa bertanya, silakan dikasih jalan. Ya, langsung di situ aja. Oke, di situ maaf. Di situ aja. Oke. Daba. Oke, mari. Yes, siap. Oke. Angkat dia. Siap. Oke, silakan memperkenalkan diri, asal dan mungkin satu-satu aja pertanyaannya ya. Oke. Boleh. Oh, mereka oke, siap. Bentar. Suara adzan terdengar? Terdengar. Oke. Oke. Hold dulu ya. Kita break dulu. Kita break dulu guys sebentar. Jadi kita lanjutkan. Untuk pertanyaan bisa langsung ditanya dengan waktu 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Nis Jaliusman. Saya kelompok disabilitas dari Tanah Datar. Dan saya adalah tamatan S1 Teknik Elektro ITB, Institut Tenaga Padang. Dan saya pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa 2012 sampai 2013. Jaliusman. Jal. Jal. Nah, Jal. Iya, panggilan saya. Dan saya di sini hanya mewakili teman-teman disabilitas untuk mempertanyakan. Dan satu lagi, saya saat ini punya usaha kecil-kecilan, yaitu usaha Sabana Fried Chicken. Yang nanti insya Allah Pak Anies bisa mampir makan di tempat saya makan siang. Sabana Fried Chicken, ayam goreng. Ya, terima kasih Pak Anies. Dan pertanyaan saya adalah, apakah penyandang disabilitas berhak untuk mendapat pekerjaan? Dan bagaimana cara kami, orang disabilitas, untuk mendapatkan pekerjaan tersebut? Dan yang kedua, kalau Bapak terpilih sebagai Presiden, apakah hak-hak yang kami peroleh sebagai penyandang disabilitas? Itu, terima kasih Pak Nes, itu pertanyaan kami. Yang kedua dari kawan saya lagi. Oke Pak, perkenalkan nama saya Wilham Sofnianto. Saya berasal dari mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Pak. Jadi saya adalah seorang mahasiswa yang menyandang disabilitas tunanetra itu di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Pak. Tetapi saat sekarang ini kami penyandang disabilitas belum mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah khususnya Pak. Padahal itu sudah ada undang-undangnya di undang-undang Pak gitu. Tetapi undang-undang tersebut belum dilengkapi oleh penjabat pada saat ini Pak gitu Pak. Jadi mohon harapannya nanti kalau kami nanti hak-hak kami itu terpenuhi nantinya untuk pemerintahan Pak gitu Pak. Oke, kembalikan Pak. Oke, makasih Bung Jal dan Wilham. Sebagai informasi saja, bahwa kegiatan ini streamingnya, itu menggunakan juga bahasa isyarat sehingga semua orang bisa melihat dengan bahasa isyarat kegiatan ini. Jadi ini sebagai bentuk komitmen kami. Dan saya ingin sampaikan, menjawab tadi, ketika bicara besok, maka jangan hanya, bagi saya bukan menjelaskan besok mau apa. Saya jelaskan besok sudah apa. Kemarin sudah apa. Kemarin itu artinya apa? Saya mau jelaskan, ketika kami bertugas di Jakarta, ada kebijakan-kebijakan kita buat, 1 dari 8 pekerjaan. Semua rekrutmen pegawai di Jakarta minimal 1% harus penyandang disabilitas. Minimal 1%. Sehingga setiap rekrutmen penyandang disabilitas itu dapat. Yang kedua, semua kegiatan di Pemprov DKI Jakarta, semua kegiatan, maka harus ada penterjemah bahasa isyarat dalam event apapun juga. Jadi pidato apapun di sampingnya pasti ada penterjemah bahasa isyarat. Semua produk komunikasi yang dihasilkan harus ada subtitlenya supaya bisa dibaca oleh penyandang disabilitas. Jadi itu komitmen kita. Lalu yang kedua, kebijakan-kebijakan yang kita susun terkait sarana prasarana, kita undang penyandang disabilitas untuk memberitahu apa yang dibutuhkan. Bila teman-teman semua melihat Jakarta International Stadium, maka itu bisa dibilang salah satu stadion dengan fasilitas untuk penyandang disabilitas terlengkap di Indonesia. Jadi ada barisan-barisan khusus untuk orang-orang yang duduk dengan kursi roda. Jadi di atas stadion dan di atas itu, bukan di paling bawah, di atas, yang mereka bisa menikmati sepak bola seperti warga lainnya. Jadi kami sampaikan kepada Bung Jal dan Wilham bahwa insya Allah ke depan ketika amanat itu diberikan di skala nasional, maka kebijakan yang setara akan kita lakukan juga di tingkat nasional. Termasuk regulasi. Undang-undangnya ada, tapi harus dilengkapi dengan PP. Harus dilengkapi dengan peraturan presiden dan peraturan-peraturan lainnya. Insya Allah kita lengkapi supaya penyandang disabilitas di Indonesia bisa berkata, Alhamdulillah Indonesia menjadi rumah yang ramah bagi semuanya. Itu. Oke, siap. Terima kasih Bang atas pertanyaannya. Siap. Oke. Terima kasih banyak Bang. Ya. Terima kasih juga Pak Anies untuk jawabannya. Dan kita lanjutkan lagi. Ini karena beliau akan berangkat ke Solok, jadi kita akan percepat. Bagian sini ya. Nah, tadi ini sini udah. Satu, turun dulu tangan ya semuanya. Oke. Satu. Yang ke meja hijau silakan. Maju ke depan. Oke, silakan bertanya selama 1 menit, memperkenalkan diri juga ya.
dan akan dijawab 2 menit. Baik, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Rivaldi. Saya dari Kota Payakumbuh, Pak. Jadi saya punya keresahan, Pak, di bidang riset dan energi terbarukan. Ya, itu di 2014 lalu kan ada anak negeri, anak Minang, itu namanya Ricky Alson. Udah Ricky itu kan punya riset mobil listrik, Pak, pada saat 2014. Tapi saya yakin riset beliau itu dijegal oleh oligarki, sehingga mobil listriknya nggak lanjutkan risetnya. Bapak Dahlan Iskan tersangka korupsi. Itu Pak. Dan yang kedua, ini di Sumatera Barat itu punya potensi tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTPB. Jadi yang sekarang pun yang Bapak landing dari pesawat mungkin nampak bencana erupsi. Nah, di sana kan ada apa Pak? Potensinya juga untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, yang tapi aktualnya kan belum ada yang berani untuk membangun pembangkitnya. Dan ada juga di daerah kami telah dibangun, tapi masyarakat di sana dizolimi, Pak. Mungkin ya pertanyaannya, kalau kami ada istilahnya membangkit batang terendam dan basah sawah di atas, basah sawah di atas, lambuk sawah di bawah. Jadi pertanyaannya itu, ya gimana Bapak mendukung inovasi anak negeri? Ya. Dan di mana Bapak untuk menggait oligarki agar tidak menzolimi putra-putri daerah negeri sendiri? Oke. Ya, tadi pepatahnya artinya apa itu? Kalau membagi batang terendam tuh ya menaikkan taraf kehidupan lah Pak, gitu. Gitu yang seperti yang telah dilakukan oleh Udariki. Dan satu lagi pepatahnya basah sawah di atas, lambuk sawah di bawah, baraya sawah di atas, lambuk sawah di bawah. Itu maksudnya ketika sawah di atas tuh Pak sejahtera, di bawahnya juga ikut merasakan, nggak hanya di atasnya aja gitu Pak. Ya. Merembes ke bawah gitu ya. Ya. Kalau sawah di atas bukit berair, maka yang lainnya akan dapat air. Oke. Indah sekali itu pepatahnya ya. Oke. Gini. Pertama soal inovasi. Inovasi oleh anak-anak muda itu harus difasilitasi. Bahkan inovasi oleh negara itu harus difasilitasi. Selama ini anggaran untuk riset, apalagi riset yang bidangnya murni, itu sedikit. Kami melihat anggaran itu harus dibesarkan, supaya peneliti-peneliti di Indonesia bisa melakukan penelitian dan lebih jauh lagi melakukan inovasi di bidang-bidang yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kami membayangkan kenaikan itu bertahap, sekitar misalnya 20%, 25%, sehingga dalam 5 tahun nanti akan bisa meningkat 100%. Dengan begitu maka inovasi-inovasi bisa dibiayai. Kemudian yang kedua adalah perlindungan atas produk-produk hasil inovasi dengan cara apa? Diberikan kesempatan di dalam negeri. Bila kita tidak memberikan kesempatan kepada hasil inovasi anak bangsa, maka siapa lagi yang akan memberikan kesempatan kalau bukan negara? Jadi negara yang harus memfasilitasi. Dengan cara seperti itu, maka hasil terobosan dan lain-lain dipraktekkan di Indonesia dan harapannya nanti kita akan bisa muncul di skala internasional. Paling gampang aja teman-teman sekalian. Kalau teman-teman lihat di bandara itu kan ada garbarata ya. Kalau turun dari pesawat, itu akan turun ada jembatan itu. Itu salah satu produk terbanyak adalah dari Indonesia, inovasi anak Indonesia. Dan sekarang di bandara-bandara internasional di berbagai tempat di dunia menggunakan garbarata buatan Indonesia. Kenapa? Karena anak-anak Indonesia sebetulnya inovatif. Hanya kan nggak kelihatan, itu kan bukan produk rumah tangga ya, jadi tidak terlihat. Jadi saya setuju untuk difasilitasi. Dan negara itu bisa mengatur swasta. Jadi private sector itu ikut bila negara mengambil sikap memfasilitasi. Begitu ya? Oke, makasih Bung Rivaldi. Siap, terima kasih untuk jawabannya. Siap, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir ini ya, berarti. Karena beliau akan berangkat. Kita buka di sesi bagian ini tadi belum ya? Oke, siap. Satu. Pakai baju hijau, silakan maju ke depan. Mohon maaf jika semuanya tidak bisa dituju karena waktu juga ada durasi. Oke, silakan dipercepat, boleh Pak, Bang? Oke, silakan, mari. 1 menit ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Anis, saya panggil di rumah Abah juga Pak. Abah juga, karena keturunan Pakistan. Abah. Jadi pertanyaannya, Abah, berkaitan dengan pendidikan hari ini di Indonesia, termasuk Sumatera Barat juga. Pendidikan yang berkaitan dengan bagaimana hal yang berkenaan dengan guru honor dengan guru mengaji. Hari ini gaji guru honor, gaji guru mengaji itu tidak signifikan dengan apa yang dia kerjakan dengan jam dia pulang. Yang kedua, itu berkaitan dengan beasiswa.
benar kita sangat alhamdulillah beasiswa dan bantuan bansos plus itu kita sangat alhamdulillah itu sangat disupport oleh Pak Anies ketika duduk menjadi presiden 2024. Tapi ada problem. Ketika beasiswa itu diterima mahasiswa, maka mahasiswa itu tidak bisa berbicara dan kritis terhadap kampusnya bahkan pemerintah. Bila dia kritis, maka beasiswanya dipotong. Diberhentikan beasiswa itu. Yang ketiga, dari kampusnya. Dan itu sudah pernah terjadi, Pak Anies. Di kampus kita di Sumatera Barat pernah terjadi. Mungkin tidak usah disebutkan, nanti jadi tidak enak. Kemudian yang ketiga, ketika Pak Anies menjabat menjadi seorang menteri pendidikan waktu itu berkaitan dengan K13. Hari ini kurikulum itu berganti menjadi kurikulum mereka. Kurikulum merdeka maksudnya, Pak. Jadi kita ingin kemudian yang berkaitan dengan tadi adalah pendidikan, guru honor, kurikulum merdeka dan beasiswa. Kemudian yang keempat dan itu paling penting berkaitan dengan Sumatera Barat, Pak Anies. Ketika bicara Sumatera Barat, kita bicara adat basandi syarak basandi kitabullah. Tentunya itu ingin kita jemput. Ketika Pak Anies duduk menjadi presiden 2024, kita aminkan aja dulu. Apa percepatan dan penguatan terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia? Karena kita melihat kebudayaan selalu di titik nomor 3 malah. Karena Ubay salah satu pegiat budaya dan salah satu penulis juga yang ada di Indonesia. Nama Ubay tercatat di Apa dan Siapa Penyair Indonesia hanya dari masa Khairil sampai 2019 waktu itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator atau langsung ke Abah Anies. Langsung ke apa Anies? Ya, Bung Ubay, 4 pertanyaan besar dalam waktu 2 menit. Nah, ini namanya mission impossible. Gini, guru honor, kita akan lakukan restrukturisasi terkait dengan bagaimana pengajian itu dilakukan dan kemudian pengangkatan secara bertahap sehingga semua bisa memiliki status yang lebih baik sehingga mereka tidak terlunta-lunta sebagai guru honor. Ini salah satu isu yang di mana-mana ada. Bagaimana kita berharap pendidikan kita maju kalau kita tidak mau mengurus orang-orang yang mau mendidik anak-anak kita? Ini pertanyaan sederhana sekali. Kemudian yang kedua, kurikulum. Saya berpandangan kita lebih konsentrasi pada peningkatan kompetensi kualitas guru daripada gonta-ganti kurikulum. Itu yang kita ingin lakukan. Karena seperti begini, memanah meleset. Yang kita kerjakan apa? Yang kita kerjakan ganti anak panahnya, ganti busurnya. Tapi yang memanahnya tidak pernah dilatih untuk bisa memanah dengan lebih baik. Pendidikan nggak maju, ganti kurikulumnya, ganti bukunya. Ya kalau buat proyek memang itu menguntungkan. Tapi kalau untuk peningkatan pendidikan, ya dilatihlah orangnya supaya bisa memanah dengan baik. Jadi begitu kira-kira. Dan pendidikan itu intinya apa sih? Interaksi antara pendidik dan peserta didik. Supaya memastikan interaksinya sama di semua tempat, disiapkanlah kurikulum. Supaya sama di tiap generasi, siapkan kurikulum. Sederhananya begitu. Tapi intinya adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah kalau pendidiknya kompeten, baik, dan bisa menjadi guru yang baik, insya Allah sisanya akan lebih mudah. Kemudian yang ketiga, kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara itu insya Allah kita jamin. Tidak ada lagi kritik kepada negara yang kemudian diproses menjadi kriminal. Sama sekali tidak. Itulah sebabnya kemarin dikatakan slogannya, Wakanda no more, Indonesia forever. Supaya tidak perlu lagi takut mengkritik apa yang dikerjakan oleh negara. Jadi kebebasan untuk berpendapat, mengkritik negara itu harus dilindungi. Jangan justru malah dimatikan. Sekarang ada pertanyaan mungkin. Kenapa kritik kepada pemerintah itu jangan dimatikan? Kenapa? Ini demi kepentingan pemerintah itu sendiri. Demi kepentingan pemerintah sendiri. Demi kepentingan rakyat itu sendiri. Sekarang ya, Bung Ubay. Bung Ubay, ketika saya berbicara begini, Bung Ubay mengkritik, Pak Anies, Anda tidak melihat orang yang di belakang, Anda hanya melihat orang yang di depan Anda. Mereka yang di belakang tidak dapat perhatian. Oke, saya tengok ke belakang. Oke, dapat perhatian nih. Oke, kemudian Pak Anies, Anda nggak cukup, yang kirinya belum dilihat. Saya tengok pula ke kiri. Dikritik lagi, saya tengok kanan. Apa yang terjadi? Semua dapat perhatian. Kenapa? Karena ada kritik. Tapi begitu Ubay mengkritik Pak Anies yang di belakang tidak, kau diam. Saya sedang berbicara sekarang. Diproses. Apa yang terjadi? Yang rugi saya, yang rugi mereka. Betul tidak? Apalagi udah tarik-tarik ya. Nggak boleh. Nggak bisa. Jadi, nanti ditantang. Janganlah. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi? Ketika kritik itu diberikan, mungkin saya lagi semangat-semangatnya bicara, dikritik menjadi nggak nyaman. Ini lagi semangat-semangatnya ngomong, dikasih tahu, Pak, kau salah alamat. Itu yang di belakang nggak diperhatikan. Tidak boleh, karena kita sedang memegang mikrofon yang dibiayai oleh pajak rakyat. Jadi kita sedang menjalankan negara atas pajak rakyat. Ini bukan uang saya, ini uang negara. Jadi kebijakan-kebijakan kalau dikritik yang kedua, membuat publik ketika saya menjawab, tidak, saya mau konsentrasi ke sini. Kenapa saya konsentrasi ke sini? Karena hari ini yang membutuhkan perhatian di sini. Dia debat lagi, tidak Pak, yang belakang lebih perhatian. Saya berikan argumen lagi, dia jawab lagi, saya argumen lagi. Apa yang terjadi? Semua menyaksikan argumen mana yang lebih masuk akal. Argumen mana yang lebih mencerahkan. Saya harus berikan penjelasan tambahan. Dia kritik lagi, saya penjelasan tambahan. Yang kemudian membuat mencerdaskan kehidupan bangsa lewat perdebatan kebijakan karena ada kritik kepada kebijakan pemerintah. Ya, jadi di satu sisi saya akan bisa merespon, di sisi lain kalau menurut saya lebih tepat begini, saya harus berikan penjelasannya. Jadi kalau misalnya saya mengatakan kita perlu melakukan
kebijakan A, lalu dikritik, saya harus jelaskan kenapa A itu lebih baik. Dijawab lagi, saya jelaskan lagi, siapa yang diuntungkan? Seluruh rakyat yang mendengarkan, gitu ya. Dan itu namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu saya sama pandangan dengan Bung Hatta. Apa yang dikatakan Bung Hatta? Bung Hatta itu mengatakan demikian, setiap pemimpin adalah pendidik, dan setiap pendidik adalah pemimpin. Jadi dalam fungsi kepemimpinan ada fungsi kependidikan. Menjelaskan itu adalah salah satu fungsi yang dikerjakan oleh orang yang dikasih tugas memimpin. Lalu yang terakhir tentang percepatan kebudayaan, ini akan kita teruskan. Barangkali Bung Ubay bisa lihat apa yang kami kerjakan ketika di kementerian, di mana undang-undang kebudayaan yang sekarang itu adalah diproses, disusun ketika saya bertugas menjadi menteri. Waktu itu RUU-nya disusun. Kami menyiapkan RUU-nya, dimasukkan ke DPR, reshuffle. Jadi kemudian ketika undang-undangnya keluar, menterinya udah ganti. Tapi proses penyusunan RUU kebudayaan itu adalah salah satu yang kita bidani prosesnya itu semua. Yang kedua, ketika saya bertugas di Jakarta, kami pisahkan bidang pariwisata dari kebudayaan. Dipisah sehingga menjadi dinas kebudayaan berbeda dengan dinas pariwisata. Kenapa? Karena dinas pariwisata itu soal penghidupan. Itu soal kegiatan komersial. Tapi kebudayaan bukan kegiatan komersial. Kebudayaan adalah kehidupan bagi masyarakat. Dan itu difasilitasi dengan negara investasi di bidang kebudayaan. Ini saya terusin dikit nih, agak ekstra waktunya. K-pop ini populer, betul nggak? Sedunia. Kenapa itu terjadi? Teman-teman sekalian, di tahun 90-an, pemerintah Korea mengeluarkan anggaran yang besar sekali di bidang kebudayaan, bidang seni, bidang hiburan. Difasilitasi luar biasa. Kapan? Tahun 90-an. Lalu inovasi muncul. Karena ada investasi besar-besaran. Mulai tahun 2000-an, 2010, mulai dampaknya muncul. Karya-karya anak-anak Korea mulai menjadi dominan di Korea sendiri dan akhirnya diekspor ke seluruh dunia. Tapi siapa yang mau membiayai pertama kali? Negara. Bila negara investasi di bidang kebudayaan, maka kebudayaan itu akan tumbuh. Jangan pandang pengeluaran di bidang kebudayaan sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi yang dia akan memberikan kembalian. Nah, bentuk kembaliannya bukan kembalian rupiah. Sekarang bayangkan budaya K-pop yang mewabah ke seluruh dunia, itu hasil investasi 30 tahun yang lalu. Tapi jangan berharap sebelum pemilu bisa ditunjukkan fotonya. Gak bisa, ini bukan jenis kegiatan ditunjukkan fotonya, tapi ini investasi serius. Nah, ini yang ingin kita lakukan. Kami ingin investasi di bidang kebudayaan supaya para budayawan bisa berkarya dan budaya Indonesia, karya-karya itu insya Allah menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Kira-kira gitu, ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Anies untuk jawabannya. Sekali kita tepuk tangan untuk Pak Anies. Untuk jawabannya. Oke, ini karena masih ada yang mau bertanya nih Pak Anies, kita buka satu lagi terakhir. Karena di bagian ini masih belum tadi ya. Mohon maaf udah unik karena ini segmen sesi terakhir. Kita hitung lagi di bagian sini. Turunkan dulu tangannya semuanya di sini. Kita hitung ya. 1, 1, 1. Yang pakai batik merah silakan yang dekat. Oke. Silakan maju ke depan. Dipercepat ya. Oke, siap. Lanjut. Jalan. Oke, mari silakan. Waktu 1 menit untuk bertanya dan menjawab 2 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Anies, nama saya Dafri Donaldi. Saya Dafri, panggilan Dafri. Saya berasal dari Kabupaten Solo. Ya, Kabupaten Solo, Kecamatan Tikolurah, tepatnya di Nagari Batu Bayanjang, Pak Anies. Jadi saya menempuh sampai ke titik 0 ini 121 km. Gitu. Nah, begini, daerah saya itu termasuk yang tertinggal. Bayangkan saja Pak Anies, dari Nagari ke Jorong itu saya sebutkan Nagari Garabak Data, dengan Jorong Lubuk Tareh, itu harus melewati Kabupaten Damasraya. Betul nggak? Kemudian, Nagari Sumiso, itu ada jorongnya namanya Sariak Lawe. Sesuai dengan namanya, dia harus melewati Kabupaten Sijunjung. Nah, karena tidak ada akses. Nah, di sanalah terjadi kesulitan oleh masyarakat. Mulai dari pengurusan dan lain sebagainya. Termasuk sinyal internet itu susah. Nah, saya mewakili teman-teman Gerakan Milenial Perubahan dari Kabupaten Solo, meminta komitmennya Pak Anies ketika nanti jadi presiden, untuk bagaimana langkah konkret Pak Anies, supaya daerah tertinggal di Kabupaten Solok itu tidak ada lagi. Yang pertama itu. Yang kedua, pertanyaan saya Pak Anies. Waktu ya. Jalannya nggak ada. Bahkan dari Nagari ke Jorong itu harus jalan kaki 1 hari. Setengah sampai 1 hari. Makanya orang alternatif lewat Damasraya. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, yang ketiga ya. Yang kedua, ini kan Pak Jokowi nge-share
groundbreaking masalah IKN nih, akhir-akhir ini. Pak Anies kan rada gimana gitu masalah IKN. Ya, jadi apa nggak mau bazir nih Pak Anies? Bangunan-bangunan itu yang sudah dibangun gitu. Nah, apa solusi yang dari Pak Anies mengenai IKN ini sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik bangun istana di Nusantara atau bangun jalan-jalan di kampung yang belum ada infrastrukturnya tadi? Oke. Anda sendiri yang cerita tadi tuh. Dia yang cerita bahwa Anda sendiri cerita bahwa di kampung jalan belum ada. Betul tidak? Bukankah itu lebih penting dibangun daripada membangun sebuah istana? Betul tidak? Jadi setuju sekali bahwa kita harus memikirkan infrastruktur mikro. Infrastruktur mikro itu apa? Air bersih, gas, listrik, sinyal. Kalau sekarang udah menjadi infrastruktur sinyal. Lalu jalan-jalan sampai ke kawasan desa-desa. Itu infrastruktur yang tidak kelihatan. Kalau infrastruktur makro apa? Bandara, lalu tol, kemudian apa lagi? Bandara laut, kereta api, itu yang makro. Nah yang mikro ini yang sering terlewatkan. Jadi Bung Devri, kami ingin agar fasilitas dasar itu dibangun merata supaya kesempatan untuk tumbuh berkembang itu merata. Kalau infrastruktur dasar itu tidak merata, maka begitu ada peluang yang punya konektivitas tumbuh, yang tidak punya konektivitas tertinggal. Nah, kami melihat Indonesia ini luas. Jangan hanya membangun di satu lokasi. Karena itulah mengapa kita merencanakan mengupgrade lebih dari 40 kota di seluruh Indonesia. Di-upgrade kota-kota itu supaya tumbuh berkembang. Jadi seperti sekarang nih, ini kita di kota mana nih? Tanah Datar, lalu Solo, ada Pariaman, ada Padang. Itu semua dinaikkan infrastrukturnya supaya dia bisa menjadi pusat-pusat perekonomian. Tapi kalau kita hanya membangun satu lokasi, dan satu lokasi itu bukan untuk kegiatan perekonomian, tapi untuk kegiatan pemerintahan. Kalau pemerintahan itu artinya yang bekerja situ siapa? Pegawai pemerintah, bukan pabrik, bukan industri, betul tidak? Nah, jadi kami ingin anggaran kita yang terbatas itu dipakai untuk membiayai kebutuhan negeri daripada keinginan 1-2 orang. Nih, kita di rumah tangga biasa kan, ini kebutuhan atau keinginan? Anak-anak sering tanya gitu, Pak saya kepengen beli ini, pengen beli itu. Terus ayahnya tanya, ini kebutuhanmu atau keinginanmu? Keinginan. Nah jangan dulu, kita bereskan kebutuhan dulu, baru bicara keinginan. Kita bereskan dulu kebutuhan dasar bangsa ini, baru kita bicara tentang keinginan kita. Ya, jadi gitu. Kemudian saya rasa itu menjawab dua-duanya. Lalu tempat yang tertinggal ini, itu sebenarnya sekalian, kita bisa mengidentifikasi daerah mana saja yang infrastruktur dasar belum selesai. Itu harus diselesaikan, terutama konektivitas jalan. Bukan hanya di Sumatera, di Jawa pun masih banyak. Kalau datang ke Lebak, di Banten, itu banyak sekali tempat-tempat juga yang belum terjangkau dengan baik. Nanti insya Allah itu bisa menjadi prioritas. Gitu ya, terima kasih. Deal ya Pak? Deal. Ya. Siap, oke. Terima kasih. Ya. Siap, sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan. Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya dari penanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan ini adalah segmen terakhir untuk kita akhiri kegiatan Desak Anies di hari ini. Tapi sebelum itu, kita meminta tolong waktunya Pak Anies untuk memberikan closing statement atau kata-kata penutup. Ya, terima kasih. Baik. Teman-teman sekalian, terima kasih. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang hadir. Kita beri tepuk tangan pada semua yang hadir di tempat ini. Khususnya ini Bu Gubernur yang menyempatkan untuk mendampingi bersama-sama kita di sini. Tepuk tangan buat Bu Gubernur kita. Lalu saya ingin semuanya saja teman-teman sekalian, kami datang ke sini ingin mengajak dan menguatkan semangat perubahan. Warga Minang selalu ingin kemajuan. Warga Minang termasuk salah satu kelompok di bangsa Indonesia yang paling progresif sejak awal kita berjuang untuk kemerdekaan. Di tempat ini, saya sampaikan tadi, dilahirkan, ditumbuhkan begitu banyak pejuang. Dari mana? Ranah Minang. Dan masyarakat Minang sampai sekarang selalu ingin yang lebih baik, ingin progres. Karena itu saya menawarkan pada teman-teman sekalian. Kesempatan untuk dialog ini, untuk apa? Kami ingin agar Bapak Ibu sekalian punya pengetahuan, punya informasi, bagaimana seseorang yang dicalonkan itu berpikir, bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana prioritasnya, bagaimana nilai yang dipegangnya, bagaimana komunikasinya. Dan itu dilakukan bukan dengan memasang banner di mana-mana, tapi dengan hadir dan berdialog di mana-mana. Nah, sesudah itu kemudian Bapak Ibu sekalian silahkan nanti menentukan pilihan. Dari semua hal yang kita bahas, yang tadi kita diskusikan, tidak mungkin 100% setuju, nggak mungkin. Nggak mungkin. Apa yang dikatakan oleh Anies lalu, oh saya setuju 100%. Enggak, mungkin Anda setuju 90%. Mungkin Anda setuju 95%. Mungkin setuju 60%. Tapi minimal Anda tahu, saya setuju berapa persen. Saya setuju sekian persen. Tapi kalau tidak ada dialog, Anda tidak tahu sesungguhnya Anda setuju atau tidak setuju dengan apa yang dia pikirkan. Jadi saya menawarkan kesempatan ini untuk bisa dicek. Nah sesudah itu, saya tidak minta kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian untuk memilih.
Nomor 1, tidak. Saya silahkan pilih 1, 2, atau 3. Tapi saya ingin Anda memilih dengan rasional. Rasional itu artinya membandingkan. Anda bandingkan. Bandingkan apa? Apa saja. Tapi saya usul bandingkan rekam pikirannya, rekam karyanya, rekam prestasinya, rekam jejaknya. Bandingkan. Setelah dibandingkan, jatuhkan pilihan. Ya. Dan kalau ingin perubahan, maka pilihannya adalah nomor 1. Kita ingin perubahan. Tadi saya jalan ketika masuk ke sini. Mana ketua panitia tadi? Oh, Pak Wakil Bupati yang menunjukkan saya. Pak Wakil Bupati. Tadi Pak Wakil Bupati menunjukkan. Pak Anies, ini di depan sini ada tulisan aspirasi banyak sekali. Jadi saya tulis di situ. Perubahan sama dengan mewujudkan harapan jadi kenyataan. Itulah perubahan. Ini adalah kenyataan kita hari ini. Ini adalah harapan kita. Yang ditulis di sana itu harapan yang tinggi. Dan apa itu perubahan? Menaikkan kenyataan hari ini menuju harapan yang tadi dikatakan. Sehingga kita nanti insya Allah bisa mendapatkan yang kita harapkan. Tanpa perubahan kita tidak bisa mengubah kenyataan menjadi harapan. Tidak bisa. Menjadi kenyataan baru tidak bisa. Karena untuk bisa sampai pada harapan kita harus merubah kenyataan hari ini. Karena itulah rute perubahan adalah rute untuk menciptakan harapan jadi kenyataan. Insya Allah dari tanah datar kirimkan pesan perubahan untuk Sumatera Barat. Untuk seluruh warga Minang dimanapun berada. Karena warga Minang bukan hanya berada di sini, bukan? Orang Minang ada di mana-mana. Sebagian ada di Sumatera Barat, sebagian lagi di seluruh dunia, bukan hanya di... Iya, bahkan saya pernah mendengar teman-teman dari Amerika Serikat itu pulang bersama-sama ke Ranah Minang, sewa pesawat bareng-bareng, karena mereka adalah perantau-perantau dari Minang. Warga Minang ini warga yang berani untuk memulai sesuatu yang baru. Insya Allah warga Minang berani untuk melakukan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.